Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi Asrik dengan NIM 114233027 dari Teknik Lingkungan 23 asal Wonosobo. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tugas review artikel dari tata ruang dan lingkungan dengan tema aspek komponen pesisir dan laut dalam penyusunan pemanfaatan ruang. Jadi kami mereview mengenai jurnal menurut regulasi tata ruang pesisir melalui pendekatan kajian lingkungan hidup strategis bagi perlindungan terumbu karang di Indonesia oleh Cut Sabina, di mana menjelaskan mengenai tata ruang wilayah pesisir di Indonesia, khususnya di kawasan segitiga terumbu karang, menghadapi tantangan yang serius akibat tingginya laju kerusakan fungsi terumbu karang. Kerusakan ini disebabkan oleh berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan keterkaitan serta kedudukan instrumen kajian lingkungan hidup strategis atau disebut KLS dalam penyusunan rencana tata ruang guna melindungi terumbu karang dengan prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, sebagai suatu kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Tata Borenate mempunyai fungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis biota, serta pemanfaatan sistem penyangga kehidupan. Nah, dari TNT ini memiliki banyak sekali potensi-potensi yang ada, seperti terumbu karang dengan sejumlah 231 jenis, ikan 225 jenis, moluska atau hewan bercangkang sebanyak 216 jenis, dan juga penyu sebanyak 4 jenis. Nah, dan juga karena banyaknya sumber daya alam ini, jadi secara bijaksana harus kita tunjang untuk budidaya supaya kekayaan alam hayat yang ada di sudah disebutkan tadi bisa terus untuk lestari. Lalu setelah diteliti, menunjukkan bahwa KLHS belum menjadi dasar yang kuat dalam alokasi ruang dengan fungsi pemanfaatan di pesisir. Praktik penyusunan KLHS saat ini tidak menunjukkan kedudukan sebagai landasan ilmiah untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Selain itu, alokasi pemanfaatan ruang di beberapa wilayah segitiga terumbu karang belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap fungsi terumbu karang. Meskipun sudah ditentukan sebagai kawasan konservasi, potensi ancaman kerusakan ekosistem laut di TNT tetap ada. Berdasarkan survei Pusat Studi Terumbu Karang Unhas tahun 2000, di daerah Takaborenate, tingkat kerusakan rata-rata relatif lebih rendah dengan penutupan karang hidup sekitar 40-60%. Dan di daerah Kepulauan Spermonde, tingkat penutupan karang sekitar 25-50%. Nah, 11-nya termasuk dalam kategori rusak parah, sedangkan 36% lainnya berada dalam kondisi yang sudah kritis. Kerusakan dari itu tidak hanya pada kawasan terumbu karang yang secara formal mulai dari sebelah selatan hingga ke Teluk Bone di pantai timur Sulawesi Selatan. Pentingnya penerapan pendekatan hukum yang lebih tegas dalam penyusunan regulasi tata ruang pesisir yang dengan berlandaskan KLHS itu meliputi beberapa aspek, seperti aspek substansial dan juga aspek prosedural. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang pas pesisir dan pulau-pulau kecil sangat krusial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi yang mengatur ketentuan penggunaan ruang dan pengawasannya. Pengelolaan kawasan pesisir perlu mencakup analisis dampak lingkungan yang mendalam untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dari pesisir laut. Berdasarkan sebagai kasus yang tercatat, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan di kawasan pesisir, kerusakan wilayah hulu dan daerah hilir aliran sungai, lalu adanya aktivitas pertambangan dan juga penangkapan ikan yang secara masif dilakukan. Nah, KLHS menurut UU PLH merupakan alat pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mendasari kebijakan pembangunan wilayah di wilayah Coral Triangle. KLHS RZWP 3K sebagai instrumen di pesisir belum secara komprehensif memasukkan perhitungan daya dukung dan daya tampung terumbu karang sebagai ekosistem yang pernah ada. Nah, ini menjadi penting karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan kajian daya dukung dan daya tampung dalam menetapkan alokasi ruang sesuai dengan pasal 16 dan 17 UU PPLH. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam penyusunan KRW mengenai hal belum sepenuhnya tercermin. Perlindungan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan dengan regulasi yang mengharuskan kajian daya dukung dan daya tampung yang mempertimbangkan aspek spasial, tidak hanya pada tingkat kawasan, tetapi juga pada kegiatan di zona-zona sub terkait. Sehingga hasil akhir dari kajian dari jurnal evaluasi pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kabupaten Halmahera Utara dapat dijadikan rujukan untuk menyusun pasal peraturan tata ruang dengan mengintegrasikan temuan-temuannya ke dalam kerangka hukum yang relevan. Temuan seperti kesesuaian ruang, pelanggaran pemanfaatan ruang, dan kebutuhan zonasi tambahan dapat digunakan untuk memperkuat regulasi terkait alokasi ruang pesisir. Misalnya,
Pasal tentang pengaturan zonasi wilayah pesisir dapat memuat aturan yang memastikan alokasi ruang dengan peruntukan dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti untuk konservasi, budidaya, wisata, dan itu temuan ini juga harus mempertimbangkan kajian ilmiah dan kebutuhan masyarakat lokal. Pelanggaran terhadap zonasi seperti penambahan kawasan konservasi atau aktivitas ilegal lainnya dapat diatur dalam pasal yang memuat mengenai sanksi baik administratif maupun pidana. Lebih lanjut, hasil kajian ini harus diselaraskan dalam regulasi yang telah ada saat ini, yaitu dalam UU nomor 27 tahun 2007 dan juga tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil serta UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.